Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, jamaah yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita sudah menginjak ke hari yang 23, insyaallah. Kurang lebih 7 hari lagi kita mengakhiri berpuasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dan seperti biasa, untuk mengawali tausiah pada malam ini, mari kita sama-sama bacakan shalawat Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, di malam yang ke-24 tausiah pada malam ini bertemakan kewajiban mempelajari ilmu. Untuk itu silakan ibu bapak semua menyimak apa yang disampaikan nanti ustaz kita. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik waghfir lana jami'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali wan nadara ila wajhika al-karim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an yuqarribuna ilayk. Allahumma razzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin
وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، Ma'asyiral muslimin, Ibu Bapak, jemaah Masjid Al-Ikhlas, tamu-tamu Allah yang senantiasa dibahagiakan oleh Allah dengan limpahan rahmat, nikmat, hidayah, ma'unah, taufiknya. Lalu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan rahmat, nikmat oleh Allah. Kita diberikan kesehatan, kesempatan, diberikan kemampuan, kemauan untuk hadir di rumah Allah yang mulia ini, memenuhi undangan Allah. Dan kita juga pada saat ini sudah menyelesaikan puasa kita, ya mulai kita yang ke-23. Malam hari ini kita masuk ke malam 24. Moga-moga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Moga-moga doa-doa kita diijabah oleh Allah. Allahumma amin. Ibu bapak rahimakumullah, tema yang diberikan kepada kita malam hari ini adalah tentang kewajiban menuntut ilmu. Ibu bapak rahimakumullah, kita tahu bahwa Islam ini adalah agama yang dibangun atas dasar ilmu pengetahuan, sehingga Islam ini dalam seluruh aspek kehidupan manusia itu senantiasa terkait dengan ilmu. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini adalah intinya beribadah. Allah menyampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepada kami, kata Allah, agar mereka beribadah kepada kami, agar mereka menghamba kepada kami. Dan beribadah itu tentu tidak bisa lepas dari ilmu. Maka kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, kita dituntut untuk senantiasa mencari ilmu. Ibu bapak rahimakumullah, ayat-ayat Al-Quran kita akan menemukan banyak sekali di sana ayat-ayat yang kemudian memberikan tantangan kepada kita, memberikan himbauan kepada kita bagaimana kemudian kita ini menjadi orang yang mempunyai ilmu, menjadi orang yang mempunyai pengetahuan, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memaksimalkan potensi akal yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa membaca misalkan Allah menyampaikan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab.
sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mempunyai kecerdasan spiritual, mempunyai kecerdasan intelektual, mempunyai kecerdasan emosional, yang kemudian Allah menyampaikan dan menjelaskan orang-orang yang disebut dengan ulul albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah dalam kondisi apapun dalam hidupnya, baik mereka dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, atau dalam kondisi berbaring. Yang manusia itu hidupnya tidak akan pernah lepas dari 3 kondisi ini. Kita kalau tidak duduk, kita berdiri. Kalau tidak duduk atau tidak berdiri, mungkin kita berbaring dan lain sebagainya. Artinya dalam seluruh kehidupannya orang mukmin itu, orang muslim itu senantiasa ingat kepada Allah, dan kemudian juga memaksimalkan potensi akal, potensi pikir, potensi otak yang Allah berikan. Maka Allah menyampaikan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka itu memikirkan, mereka mengangan-angan, mereka mentadaburi, mereka berusaha untuk mencari tahu dan mengerti bagaimana terkait dengan ciptaan Allah yang ada di langit dan bumi ini, yang kemudian dari situ akan muncul pernyataan Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, sungguh tidak ada satupun yang kau ciptakan di muka bumi, di jagat raya ini yang kemudian sia-sia. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang kemudian tidak ada artinya. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang nirmakna. Sekecil apapun bahkan ciptaan Allah itu senantiasa bisa difahami dan bisa diambil hal-hal yang kemudian menjadi hikmah-hikmah di antara atau dari penciptaan itu. Kita mungkin tidak akan banyak berpikir bagaimana Allah itu menciptakan lalat, bagaimana Allah itu menciptakan nyamuk, ngapain Allah itu menciptakan semut dan lain sebagainya. Padahal di balik itu betapa luar biasanya Allah. Kalau kemudian misalkan Allah tidak menciptakan nyamuk, itu mungkin tidak ada pabrik autan, tidak ada pabrik berikut, tidak ada pabrik apa lagi? Ya, obat nyamuk yang apa lagi? Yang kemudian dari situ menciptakan lapangan kerja, yang dari situ kemudian juga menumbuhkan penelitian. Ini mengandung virus yang jenisnya seperti ini. Oh, ini mengandung bakteri yang jenisnya seperti ini. Yang kemudian muncul spesialisasi keilmuan tersendiri dari makhluk kecil sekali yang Allah ciptakan. Sehingga betul-betul orang yang beriman akan menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila,
tidak ada yang Engkau ciptakan ini menjadi sia-sia ya Allah. Ayat-ayat Al-Quran seringkali kemudian juga memberikan tantangan, memberikan support dan memberikan motivasi kepada kita sebagai orang yang beriman. Bagaimana kemudian kita ini lagi-lagi memaksimalkan potensi otak, potensi fikir yang Allah berikan kepada kita, sehingga banyak sekali kemudian ayat-ayat Al-Quran yang ditutup dengan kalimat-kalimat inna fi dzalika laayat. Allah misalkan menyampaikan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu, Allah menciptakan kalian, Allah menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan hidup yang itu dari jenis kalian sendiri, sesama manusia, bukan sesama jenis maksudnya ya, sesama manusia. Ya, bukan dari jenis yang lain. Maka tidak ada ceritanya manusia diperbolehkan nikah dengan jin, karena itu bukan jenisnya. Manusia yang menikah dengan manusia, tapi bukan berarti kemudian sesama jenis, artinya sesama jenis kelamin. Ya, fitrahnya, sunatullahnya adalah ya laki dengan perempuan, perempuan dengan laki. An khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada semua itu, dalam penciptaan kalian yang berpasang-pasangan itu, Allah menyebut ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Allah menyampaikan lagi, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah diciptakannya langit dan bumi, diciptakannya kalian menjadi makhluk yang berbeda-beda, postur tubuhnya berbeda, warna kulitnya berbeda, jenis rambutnya berbeda, bahasanya berbeda. Inna fi dzalika laayatin lil 'alimin. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau mencari ilmu. Lil 'alimin, bagi orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Kita juga dalam ayat yang lain misalkan ditantang oleh Allah, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibal kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka itu tidak berpikir? Apakah mereka itu tidak mengangan-angan? Apakah mereka itu tidak berusaha untuk tahu bagaimana Allah itu menciptakan unta? Bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah? Kaifa khuliqat? Betapa ada
binatang yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Unta misalkan diciptakan oleh Allah dengan kemampuan untuk bisa bertahan hidup dalam situasi cuaca yang sangat ekstrim. Itu unta. Kalau di sini ada yang bisa hidup dengan cuaca yang sangat ekstrim, mungkin juga lama berteman dengan unta. Aku suka makan daging unta barangkali. Unta itu tahan di cuaca yang sangat panas. Saya pernah mengalami cuaca yang di atas 50 derajat. Di Mekah saya pernah mengalami 52 derajat. Mungkin bisa lebih di waktu-waktu yang lain. Tapi juga kadang-kadang bisa minus. Dan itu unta bisa bertahan dengan cuaca yang seperti itu di tempat yang sama dan dalam situasi yang bisa sangat berbeda drastis begitu. Bagaimana ada binatang yang kemudian mampu bertahan untuk tidak makan dan tidak minum dalam 1 minggu? Itu unta. Ya, kalau Pak Sujud mana semua nggak ada Pak Sujud. Tahan untuk tidak makan beberapa hari karena suka puasa. Ada binatang yang begitu sekali minum bisa langsung 200 liter. Tangkinya luar biasa. Bagaimana kemudian Allah itu mendesain matanya unta itu bisa menutup, selaputnya menutup, tapi dia bisa tetap melihat. Itu unta karena dia diciptakan dalam alam yang seperti itu. Jadi Arab itu kalau sudah ekstrim bisa badai luar biasa, dan kalau badai itu badainya bukan sekedar badai angin tapi badai pasir. Itu kalau kita nggak pakai kacamata ya nggak bisa jalan. Tapi unta meskipun nggak pakai kacamata dia bisa jalan karena ada pelindungnya pada matanya. Ibu bapak rahimakumullah, sekali lagi bahwa Islam itu adalah agama yang dibangun dalam atau dengan fondasi keilmuan atau dengan fondasi ilmu pengetahuan. Maka tidak heran kalau kemudian begitu Allah menyampaikan ayat yang pertama dari Al-Quran ini, Allah sudah memberikan perintah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang tentunya juga terhadap umat beliau supaya melek ilmu pengetahuan. Allah menyampaikan Iqra, bacalah. Maka umat Islam, orang mukmin itu harus menjadi orang yang mampu membaca. Membaca itu bukan sekedar kita menyuarakan, tapi bagaimana kemudian kita mampu melihat, mampu memikirkan, mampu menganalisis, mampu mengambil simpulan. Itu membaca, bukan sekedar kita menyuarakan. Umumnya kita ini membaca ayat-ayat Al-Quran hanya mampu menyuarakan, tapi tidak mampu bagaimana kita ini
mendalami isinya, berusaha untuk mengambil hikmah-hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat itu. Bagaimana kemudian kita menganalisis kaitannya dengan ayat yang kita baca dan kemudian sampai pada satu atau sampai pada simpulan-simpulan tertentu. Maka Iqra itu bukan sekedar membaca tulisan yang ada di depan kita dan kemudian kita suarakan. Tetapi Iqra itu ya semua harus dibaca. Apa yang muncul di depan kita itu adalah tulisan. Ketika kita melihat fenomena alam yang seperti itu adalah tulisan dan itu harus kita baca. Bagaimana kita membaca kondisi sosial budaya, itu juga harus kita baca, harus kita iqra di situ. Bagaimana kemudian kita membaca peradaban manusia ini, itu kita harus iqra di situ. Bagaimana kemudian kita membaca situasi misalkan politik internasional 10 tahun, 20 tahun, mungkin 30 tahun ke depan, itu kita harus iqra di situ. Maka lagi-lagi orang mukmin itu harus melek ilmu pengetahuan, harus menjadi orang-orang yang senantiasa mencari ilmu. Dan bahkan mencari ilmu itu adalah kewajiban yang yang bukan sekedar wajib, tapi sangat wajib. Maka baginda Rasul menyampaikan talabul ilmi fariidah. Talabul ilmi fariidah ala kulli muslim. Sebenarnya tidak ada muslimatinnya, tapi biasanya orang tidak muslimatin. Ala kulli muslim. Talabul ilmi, mencari ilmu itu fariidah. Fariidah itu katanya Kiai Fatah ini adalah sighat mubalaghah, bentuk kalimat yang superlatif. Jadi bukan fardu, tapi sangat fardu. Talabul ilmi fariidah ala kulli muslim. Jadi mencari ilmu itu adalah sesuatu yang tidak bisa tidak bagi tiap individu yang mengaku ia orang yang beriman. Ibu bapak rahimakumullah, ini kok agak serius ya. Kenapa dari tadi saya enggak ketawa sama sekali? Karena tadi kedinginan. Jadi lagi-lagi kaitannya dengan mencari ilmu itu atau ilmu pengetahuan itu menjadi fondasi bagi tiap orang yang beriman. Kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka sesungguhnya iman itu lagi-lagi juga bukan sekedar pengakuan, tetapi bagaimana iman itu juga dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Maka iman itu dibahasakan oleh para ulama sebagai ma'rifah. Al-iman ma'rifah, ma'rifatun bil qalb. Pengetahuan yang mendalam yang itu betul-betul tertancap dalam hati sanubari orang yang mengaku dia beriman. Ada ma'rifah, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar membebek kepada orang lain, tapi dia juga betul-betul tahu tentang apa yang dia imani, apa yang ia yakini, apa yang ia percayai. Maka ketika kita mengaku sebagai orang yang mengimani Allah, maka kita harus ma'rifah, harus berusaha untuk mengerti bagaimana Allah itu, bagaimana sifat-sifat Allah itu. Kita mesti tahu itu. Jadi bukan sekedar katanya, bukan sekedar ikut-ikut saja,
tapi betul-betul keyakinan kita, betul-betul kepercayaan kita itu dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Ma'rifatun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu adalah iman. Dan iman ini adalah sesuatu yang menjadi kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan oleh siapapun yang orang yang beriman. Jadi mengetahui atau ma'rifah kepada Allah ini adalah sesuatu yang fardu, dan fardunya itu fardu ain. Maka belajar tentang tauhid itu menjadi fardu ain. Belajar tentang kaitannya dengan akidah itu adalah menjadi sesuatu yang fardu ain. Nah, ya, saya sudah mulai akan dikatakan oleh Pak Lut. Dan saya tahu maksudnya. Ya. Jadi semua dimensi keberagamaan kita, mulai dari keimanan kita, kemudian Islam kita, kemudian ihsan kita, itu semua harus dibingkai dalam ilmu pengetahuan. Tidak bisa tidak. Jadi dalam hal yang kaitannya dengan akidah, maka kita kenal ada namanya ilmu tauhid. Dalam hal yang kaitannya dengan syariah, maka kita kenal ada ilmu fiqh atau fikih, ya, ilmu fikih. Kaitannya dengan masalah akhlak, maka kita kenal ada ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Nah, ini adalah sesuatu yang kemudian harus ada koneksi antara tiga-tiganya itu. Bagaimana membentuk pribadi yang beriman dengan seutuhnya, dan kemudian iman itu dibingkai dalam ilmu pengetahuan, menjadi orang mukmin yang lebih dicintai oleh Allah. Al-mu'min al-qawi ahabbu ilallah khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Orang mukmin yang kuat akidahnya, kuat imannya, kuat ilmunya, kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat segalanya, tentu itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, imannya lemah, fisiknya lemah, apalagi ekonominya lemah, ilmunya lemah, dan lain sebagainya. Ibu bapak rahimakumullah, moga-moga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Moga-moga hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Usia kita menjadi usia yang berkah, rezeki yang Allah berikan menjadi rezeki yang berkah, ilmu yang Allah berikan menjadi ilmu yang berkah, keluarga keturunan yang Allah titipkan kepada kita menjadi keluarga yang barakah. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.